Hai guys, balik lagi di Cerita Inti. Hayo atuh kita cerita. Guys, hari ini aku mau ceritain tentang dukun. Demi mendapatkan keabadian. Enggak banget deh. Ya udah, daripada lama-lama lagi, hayo atuh kita cerita. Langsung kita masuk ke ceritanya aja guys. Aku udah gak sabar. Hayo atuh, mangga. Jadi guys, kejadian ini tuh terjadi di Riau. Tepatnya di Perawang Tualang, Kabupaten Siak. Buat kalian yang ada di Riau, kalian yang tahu kejadiannya boleh dong komen di bawah ya guys ya. Ada orang nih namanya Basri. Jadi Basri ini adalah seorang dukun. Pokoknya Basri udah terkenal banget dengan ilmu kebal dan juga ilmu menerawang. Banyak warga yang datang ke sana untuk minta tolong, untuk nanya, karena Basri ini udah dianggap sebagai dukun senior ya guys ya, bukan abal-abal. Nah, istrinya yang sekarang bekerja sebagai penjual sate. Mereka punya 3 anak ya guys ya, dan yang 2 itu udah kerja, udah mandiri ya, dan yang terakhir di DO dari sekolahnya namanya Delvi. Dia tidak punya pekerjaan tetap alias nganggur. Nah, Delvi ini dikenal sama tetangganya adalah pria yang pendiam gitu, pemurung, tapi baik banget sama anak-anak. Nah, si Delvi ini kagum banget sama ayahnya yang disegani sama warga-warga sekitarnya. Dan Delvi bilang kalau Delvi ingin seperti bapak. Dan keinginan Delvi untuk bisa seperti bapaknya itu disambut dengan baik guys. Delvi bilang sama bapaknya, "Pak, aku pengen jadi seperti bapak." Basri bilang sama Delvi, "Kamu bisa seperti bapak, cuma ada syaratnya." Kata Delvi, "Apa syaratnya?" Ya, syaratnya itu kamu harus mengumpulkan 7 alat vital laki-laki yang masih perjaka ting-ting. selain harus masih perjaka, alat vitalnya itu harus sehat, tidak impoten, luka-luka, borok, dan lain sebagainya. Pokoknya harus bersih, harus bagus. Itu gimana cara nemuinnya kayak gitu guys? Harus dites dulu itu mah guys. Saking sudah terambisi, saking udah pengennya si Delvi jadi dukun seperti ayahnya. Jadi ya Delvi, oke, gua jabanin. Gitu doang mah gampang pak. Ya karena Delvi gak punya pilihan lain. SMP dia di DO. Terus dia nggak punya uang, dan orang-orang juga kayaknya nggak ada ketertarikan untuk berteman sama Delvi gitu kan. Jadi ya ini adalah jalan satu-satunya untuk aku menjadi orang yang diseganin sama orang. Orang datang lalu konsul gitu ya, terus bisa mendapatkan uang. Ya mau gimana lagi, mungkin ini adalah jalanku. Tahun 2010 ibunya Delvi meninggal dunia, dan Pak Basri kembali ke kampung halamannya di Bengkalis guys. Sementara Delvi ikut sama kakak pertamanya di Rokan Hilir Riau. Walaupun Pak Basri sudah pulang ke Bengkalis dan ibunya udah meninggal, tapi keinginan Delvi itu enggak pernah padam. Tetap semangat. Di Rokan Hilir ini Delvi ngebantuin kakaknya jualan sate guys. Nah disinilah awal mula kejadian atau awal mula keberanian Delvi keluar ya guys ya. Dan inilah kejadian pertama ya guys ya. Jadi ceritanya gini guys, Delvi ini lagi jualan sate kan. Ya namanya jualan sate ya keliling-keliling ya guys. Dan saat berjualan sate, Delvi ini sering mangkal di depan rumah seorang anak yang bernama Febrian, bocah laki-laki yang berumur 5 tahun. Delvi juga kenal baik sama orang tuanya dari si Febrian Della ini. Karena Delvi itu emang seneng anak-anak, jadi dia sering main sama si Febrian. Dan pada tanggal 10 Januari tahun 2013, Delvi mengajak main Febrian Della. Dibawanya anak ini ke suatu tempat, dan di sanalah Delvi menghabisi Febrian Della lalu memotong alat vitalnya tanpa rasa bersalah. Wah, udah 1 alat vital, masih 6 lagi guys. Dan
3 bulan kemudian Delvi ikut ke kakak yang kedua guys. Dia tinggal di rumah Junaidi. Ya, Junaidi itu adalah kakaknya dari Delvi di Perum BTN. Karena takut salah, aku baca aja ya. Di Perum BTN Desa Pinang Sebatang Timur Tualang, Kabupaten Siak. Di sana Delvi bekerja sebagai pengantar air minum isi ulang ya guys. Kinerjanya jelek banget, dia sering banget ngelamun gitu, kayak yang kayak ada yang dipikirin lah, dan diem di bawah pohon gitu. Iyalah, dia lagi mikirin gimana caranya ngedapetin 6 guys. Ya karena sering melamun, makanya kerjaannya Delvi ini terbengkalai. Bosnya Delvi ini mikir, oh ini mungkin karena si anak tuh mikirin bapaknya yang lagi sakit udah 2 bulan di kampung. Tapi setiap bosnya mau nanya sama Delvi itu selalu menghindar. Dan gak lama dari itu Delvi pamit sama bosnya untuk menyusul ayahnya ke Bengkalis. Ya karena ayahnya sakit, Delvi pengen merawat ayahnya. Dan sebelum pamit juga Delvi itu meminjam uang sama bosnya untuk membeli obat-obatan yang diperlukan oleh Pak Basri ya guys ya. Delvi tinggal di Bengkalis ini cukup lama, dan di sana juga Delvi ini menikah dengan pacarnya yang bernama Dita. Jadi mereka itu pacarannya dari SMP. Sebenarnya pernikahan mereka itu ditentang sama ayahnya Dita, karena orang tuanya Dita itu berpikir ini masih terlalu muda untuk menikah, dan juga Dita ini sebagai tulang punggung dari keluarga, yang mana si Dita ini lagi bekerja di sebuah usaha laundry guys. Jadi ya lumayan buat menyambung kebutuhan keluarganya gitu kan. Tiba-tiba harus nikah sama si Delvi ini. Ya tapi karena Delvinya terus-terusan mendesak keluarga Dita, dan Dita juga udah kesemsem juga sama Delvi, akhirnya ya mereka setuju aja gitu. Mau gimana lagi, anaknya udah pengen nikah daripada jinah gitu kan. Ya dan akhirnya mereka dinikahkan secara siri. Delvi bilang sama Dita kalau dia butuh 7 alat vital untuk mengobati impotensinya. Loh, si Delvi impotensi? Ya Dita yang kerap diancam dan juga sering mengalami KDRT. Ya mau gimana, dia nurut aja sama kemauannya si Delvi. Pada Juli 2013, Delvi mendapatkan mangsa. Ada pria berumur 40 tahun dan menyandang disabilitas guys. Pria ini bernama Aci. Dengan mudahnya Aci dihabisi oleh Dita dan juga Delvi. Sabar. Nggak lama dari situ, pada tanggal 2 Agustus 2013, mengajak seorang bocah yang bernama Muhammad Hamdi Ali yang berusia 9 tahun untuk berenang dan memancing di sebuah sungai guys. Ya disitulah Delvi menghabisi Muhammad Hamdi Ali, dan Dita memotong alat vitalnya guys. Total udah 3 alat vital yang dikumpulin sama si Delvi. Gak lama dari situ Delvi memboyong istri dan ayahnya yang sakit ke rumah kakaknya yang kedua, ya kakak Junaidi. Ya Delvi membawa mereka ke rumah Junaidi, dan Delvi kembali bekerja di depo air minum isi ulang, dan juga kinerjanya tetap buruk, tetap sering ngelamun. Dan akhirnya Delvi pun dipecat ya guys ya. Karena siapa juga yang mau mempekerjakan orang yang sering ngelamun gitu. Seenggaknya kalau lagi ada pikiran, ya kerja mah kerja aja dulu biar kamu punya uang gitu ya. Dita dan Delvi kembali mendapatkan mangsa ya guys ya. Berarti ini yang keempat ya kalau berhasil. Pada tanggal 14 Agustus 2013, mereka mengajak main seorang bocah yang bernama Randy Hidayat berusia 9 tahun. Delvi sering banget main sama si anak ini guys. Ya jadi ancang-ancang dulu gitu ya. Nah si Randy ini diajak motor-motoran sama Delvi, sama Dita juga. Tapi di tengah jalan Delvi bilang, aku pengen ke makam ibuku dulu, boleh nggak? Dan si Randy juga karena masih kecil dan juga mungkin kasihan sama Delvi gitu, ibunya udah meninggal, ya dia setuju-setuju aja. Ayo boleh, katanya gitu. Sesampainya di dekat makam ibunya, Delvi, Dita sama Randy ini turun ya guys ya. Dan Delvi nyuruh Dita untuk mengecek alat vitalnya Randy guys. Tapi Dita menolak, dan akhirnya
Delvi yang melakukannya. Dia memainkan alat vitalnya untuk memastikan kalau si alat vitalnya itu benar-benar berfungsi dengan baik. Setelah itu Delvi memerintahkan Dita untuk mencekik Randy dengan celananya. Lalu Delvi juga menindih badannya si Randy dan juga membekap mulutnya hingga tewas. Dan setelah dipastikan tewas, Delvi langsung memotong alat vitalnya Randy dengan cutter. Please kalian ibu-ibu atau kakak-kakak yang punya anak laki-laki, mulai sekarang jangan disuruh main yang jauh-jauh ya guys ya. Jangan main sama orang yang nggak dikenal. Pokoknya jangan. Ngeri ya. Ngeri deh. Setelah berhasil mendapatkan alat vitalnya, Randy ditutupi dengan ilalang-ilalang yang ada di sana. Sementara orang tuanya Randy, Pak Tujuanto dan juga Ibu Misnah melapor ke polisi guys, karena anaknya enggak kunjung pulang. Dan polisi menyarankan untuk nunggu selama 1 kali 24 jam. Ya kali disuruh nunggu 1 kali 24 jam anak enggak pulang. 9 tahun, Pak. Ya Allah ya Robi, anak belum pulang maghrib aja paniknya kayak apa? Akhirnya orang tua Randy ini sama tetangga-tetangga nyari di sekitar rumah, nyari di sekitar komplek, nyari di sekitar kampung. Dan setelah 2 hari Randy masih juga nggak ditemuin. Orang tua Randy kembali ke kantor polisi dan polisi cuma minta fotonya Randy. Bu, mana fotonya? Ntar kita cariin deh. Bapak. Pokoknya selama warga heboh mencari Randy, polisi itu enggak kunjung datang. Standar banget ya guys ya. Sementara Delvi dan Dita pindah ke Bengkalis guys. Mereka bebas aja gitu, bergerak sana ke sini, main ke sana ke sini, mencari mangsa ke sana ke sini. Pada Maret 2014, Pak Basri alias Sang Dukun alias bapaknya si Delvi meninggal dunia. Tapi dengan meninggal bapaknya ini tidak sama sekali menyurutkan keinginan Delvi untuk menjadi dukun, untuk menjadi penerus bapaknya. Hingga tanggal 16 Maret 2014, Delvi dan Dita menemukan lagi mangsa yang bernama Muhammad Akbar berumur 9 tahun. Ya, sekarang udah 5 alat vital yang terkumpul. Pernikahan Delvi dan Dita yang baru seumur jagung ini bubar. Baguslah kamu, katanya Delvi sering mengancam, sering melakukan KDRT sama Dita, makanya Dita minta untuk pisah. Dan Dita kembali ke rumah orang tuanya. Gak peduli dengan pernikahannya, Delvi masih konsentrasi sama tugasnya dia untuk mengumpulkan 2 lagi alat vital. Ya karena udah nggak ada teman, si Delvi ini cari orang yang mau ngebantuin dia. Cuman kalau misalnya kita gitu ya, ditawarin sama orang kayak ada orang tuh lagi pengen cari alat vital, lu ntar dibayar sekian juta atau sekian puluh juta, mau nggak? Kayaknya enggak deh ya. Ya nggak tahu sih. Kalau aku sih enggak. Kalau kalian mah, kalian pasti mau ya? Coba komen. Akhirnya Delvi menawarkan kerjasama kepada kerabatnya, kenalannya yang bernama Supian alias Pian. Delvi bilang sama Pian kalau ada orang lagi cari alat vital. Kalau kamu berhasil mendapatkan alat vital, kamu akan dibayar 500.000. Akhirnya si Pian mengiyakan guys, karena Pian memang lagi kepepet dan butuh uang segera. Senin 30 Juni 2014, Delvi sama Pian mencari mangsa. Mereka mendatangi sungai tempat penggalian tanah guys. Kebetulan di sana lagi ada anak-anak nih yang pada main. Dan Delvi memutuskan mangsa selanjutnya bernama Mark Jevan Gea. Jadi bocah yang menjadi mangsa selanjutnya ini berumur 8 tahun. Dan menurut Delvi, bocah ini memiliki alat vital yang paling besar dibandingkan teman-temannya yang ada di sana guys. Delvi dan Pian membujuk anak ini, membujuk bocah ini dengan kerupuk guys. Akhirnya si bocah mau aja, dia ikut, dia mau kerupuk guys. Dan diboncenglah mereka, dibawa ke tempat dan akhirnya
mereka berboncengan bertiga, motornya dibawa ke dalam hutan. Dan di hutan itu mereka turun, lalu si Pian ini memainkan alat vitalnya seperti biasa ya, yang dilakukan sama Dita waktu dulu. Memastikan kalau alat vitalnya itu berfungsi dengan baik. Dan setelah terbukti alat vitalnya itu baik, mereka berdua meluncurkan aksinya. Seperti biasa, mencekik, membekap, lalu mendindih badannya, dan akhirnya memotong alat vitalnya dengan cutter. Setelah tewas dan setelah diambil alat vitalnya, si anak hanya ditutupi ilalang dan daun-daun seperti biasa guys ya. Oke nih, tinggal satu lagi dan sang monster beraksi lagi pada 18 Juli 2014. Delvi dan Pian mereka beraksi di daerah Bunut ya guys ya. Delvi dan Pian menemukan 3 orang anak. Lalu si Delvi ini nanya sama Pian, gimana kalau kita habisin aja mereka semua, terus abis kita habisin, kita jual dagingnya, jadi nanti kita dapat duit. Akhirnya Delvi dan Pian mengajak 3 bocah itu memancing ke Sungai Naga yang katanya di sana itu banyak ikannya. Setelah sampai di sungai tersebut, ternyata mereka tidak mendapatkan ikan guys. Makanya mereka pindah ke Sungai Kencong. Nah, di sanalah Delvi memutuskan untuk meluncurkan aksinya lagi ya guys ya. Tapi Delvi ini membutuhkan parang dan juga membutuhkan bantuan 1 orang lagi, dan mereka berhasil membujuk satu temennya yang bernama Diki. Nah, yang bawa parang ini si Diki ya guys, karena disuruh sama Pian, lu bawa ya parang buat nanti kita di sungai, katanya gitu. Ya mau gak mau ya mau lah ya. Gak lama kemudian Delvi, Pian, dan 1 bocah akan pergi ke kedai. Diki yang enggak tahu rencana mengerikan Delvi ini, ya dia nurut-nurut aja, bahkan dia ngasihin parangnya ke Delvi. Delvi nih parangnya, ini kan yang tadi kamu titip ke aku. Nah, sampainya ke kedai, si Delvi ini bukan beli kue, tapi dia beli kantong plastik dan juga cutter. Selanjutnya Delvi dan Pian membawa 1 bocah ini ke dalam hutan ya guys ya. Dan seperti biasa, Delvi akan mencekik korbannya, membekap mulutnya, menindih badannya, lalu memotong alat vitalnya. Ya, tapi sebelum dipotong alat vitalnya, itu akan dimainkan dulu untuk dipastikan kalau si alat vitalnya ini berfungsi dengan baik. Sesudah anak ini tewas, ini lebih parah lagi. Mengingat tadi Delvi sama Pian itu berniat untuk menjual daging anak-anak tersebut, ya akhirnya tubuh si bocah ini dikuliti, lalu badannya itu dipotong-potong guys. Di tengah-tengah kejadian, Delvi sama Pian ingat kepada Diki yang lagi menjaga bocah yang lainnya guys. Pas balik lagi, si bocah tuh udah gak ada, dia pulang. Karena ya waktunya juga udah terlalu lama gitu kan main di sungai, ya dia pulang. Nah, si Diki dimarahin sama si Delvi. Kok disuruh pulang? Udah kamu ikut sama aku ke dalam hutan. Mereka balik lagi ke dalam hutan guys. Dan di sana Diki disuruh untuk ngebantuin Delvi sama Pian memotong-motong bocah yang tadi guys. Diki diperintahkan untuk memasukkan potongan-potongan tubuh itu ke dalam plastik yang tadi dibeli di kedai. Karena tubuhnya terlalu banyak, makanya yang dibawa itu ya yang daging-dagingnya aja gitu ya guys ya. Dan sisanya itu ditutupin sama daun, ditinggalin di hutan gitu aja. Dan cutternya itu dilempar aja, dibuang ke sungai ya. Setelah kejadian itu, Diki, Pian, sama Delvi mereka berboncengan untuk pulang. Dan di tengah perjalanan mereka mampir di kedai tuak milik Sinaga di Jalan Kantor Camat, Desa Pinang, Sebatang Timur ya guys ya. Lalu di sana Delvi nawarin daging sama Sinaga. Akhirnya setelah tawar menawar, Sinaga mau nih beli dagingnya yang ditawarin sama Delvi itu seharga 105.000. Udah dari situ Delvi dan teman-temannya mendatangi lagi kedai tuak Tiomina Sitinjak, bener ya, di Jalan Gajah Tunggal. Mereka menawarkan daging
sebanyak 3 bungkus dan Domina membeli dagingnya seharga 85.000. Ya, alat vitalnya sekarang sudah terkumpul 7 ya guys ya. Jadi udah lengkap. Pokoknya keinginan Delvi untuk menjadi dukun sakti akan segera terlaksana. Sementara di balik aksi-aksinya Delvi, orang tua dari anak-anak korban tersebut mencari anaknya kemana-mana, melapor ke polsek, ke kantor polisi, kemana-mana ya guys ya. Ya Delvi mikirnya ya udah sih kayaknya anak hilang ya udahlah gitu. Malah tetangga-tetangga korban anak-anak itu mereka beranggapan ini kayaknya lagi ada kasus penculikan anak nih. Untungnya kalian inget kan sama 2 anak yang dijagain sama Diki yang dia pulang duluan. Nah, anak tersebut dijadikan saksi nih, dijadikan saksi. Dia dipanggil sama polisi untuk ditanyain ya guys ya. Walaupun si anak ini nggak tahu nama dari si Diki, Delvi, dan juga Pian, tapi anak ini cerdas guys. Dia bisa menggambarkan ciri-cirinya sama polisi. Dan akhirnya polisi pun memburu Supian, Delvi, dan Diki. Mereka ditangkap guys akhirnya. Yes, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada 22 Juli 2014 Delvi sama Pian nggak bisa ngelak lagi. Dia ngaku sengaku-ngakunya, sementara Diki membeberkan secara rinci kejadian yang di sungai itu ya guys ya. Aduh, parah. Setelah itu polisi juga nanya sama si Delvi dan juga Pian, ini yang mana aja nih korbannya? Coba dong kasih tahu tempat-tempatnya. Akhirnya polisi datang ke lokasi-lokasi dan ya mau gimana lagi, bocah-bocah tersebut udah menjadi tulang belulang ya guys ya. Bukan mereka bertiga aja yang dipanggil ke polisi, ada satu lagi. Kalian inget Dita kan? Ya, mantan istrinya si Delvi. Dia juga jadi tersangka guys. Ya, akhirnya mereka berempat diseret ke pengadilan ya. Sidang Diki adalah sidang yang pertama digelar, yaitu pada awal September 2014. Dan hakim menjatuhkan vonis hukuman selama 10 tahun karena Diki juga masih 16 tahun atau masih di bawah umur guys. Sementara Delvi, Supian, dan Dita dihukum dengan pasal berlapis, termasuk untuk pembunuhan berencana. Delvi dan Supian divonis hukuman mati dan Dita divonis hukuman seumur hidup. Parahnya lagi, pas di persidangan Delvi sama Dita itu kelihatan kayak tenang aja. Beda sama Supian yang saat menjelaskan kronologis ceritanya dia menangis-nangis, meraung-raung dan menyesal gitu. Kalau Dita sama Delvi tuh kayak yang udah mati rasa gitu. Oh iya, kalian pasti pengen tahu dong si 7 alat vital ini digimanain sama Delvi. Ya, si 7 alat vital ini direndam di satu tempat yang besar, disatuin sama bunga 7 rupa, air dari 7 mata air, dan lalu airnya itu dipakai buat mandi guys. Banyak orang yang ada di dalam ruang persidangan itu keluar yang enggak tahan gitu sama ceritanya, separah ini gitu. Dan satu lagi, kalian pasti penasaran sama daging yang dijual ke kedai tuak ya guys ya. Jadi si daging itu setelah mereka terima, pemilik kedai itu mencuci seperti biasa. Karena Delvi CS bilangnya itu kan adalah daging sapi ya. Dan pemilik kedai juga nggak curiga. Dia cuci aja biasa, lalu merebus. Dan kemudian dagingnya itu dibikin rendang guys. Dan itu dihidangkan kepada semua keluarganya, anak dan cucunya. Bahkan ada salah satu juga nih yang, kan ada 2 tuh yang nerima daging ya. Yang nerima daging tuh ada 2. Ada Pak Sinaga dan juga ada yang kedua kedai tuak Domina. Nah yang kedai tuak Domina itu yang bikin dagingnya jadi rendang. Tapi ternyata keluarga Pak Sinaga juga mereka membuat dagingnya itu dijadikan rendang juga guys. Sama. Ya setelah tahu kalau mereka memakan rendang manusia, Ibu Sinaga ini memaki-maki suaminya guys, sampai muntah-muntah, enek aja gitu kayaknya. Apa sih makan daging manusia? Ya pokoknya
begitulah kasusnya dan akhirnya terselesaikan juga. Ya gitu aja cerita kali ini tentang dukun dan daging ya guys ya. Ya walaupun kejadiannya sudah cukup lama, tapi kejadian ini masih teringat jelas. Apalagi sama masyarakat Riau guys ya. Pasti masyarakat di sana juga sempat geger sama kejadian ini ya. Oke deh, kita akhiri aja cerita kali ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu. Yang belum like silahkan. Dan yang mau komen, ayo komen dulu mau cerita apa nanti next video. Aku pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.